Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dewitua, jumpa lagi pada channel yang membahas hal teknik terkait dengan teknik, ilmu pengetahuan, kemudian hiburan, CNN dan konten yang bermanfaat. Jadi hari ini saya akan membahas terkait dengan unit blok. Jadi ini blok monolith ya. Ini blok monolith ini. Nah, ini semua pengerjaannya sudah menggunakan CNC ini ya. Ini saya lihat kalau kita lihat dari ruang ledaknya lumayan ya. Nah, karena ini tembus dan langsung ke sini ya. Cuman masalahnya nanti begitu ini ditutup sini dia terkurangi, dan ini apa namanya, jaraknya cuman juga hanya 3 derajat ya. Jadi ini menurut saya rekomendasinya harus menggunakan regulator. Jadi dia tidak bisa untuk tekanan melebihi 3000 PSI. Jadi ini dengan menggunakan regulator mungkin antara 1800 sampai 2200 masih mampu ya. Nah, ini kita akan lihat. Kemudian ini triggernya ya. Modelnya seperti ini semua udah bagus, ini CNC ya. Nah, kemudian dan lain-lain komponen ya. Jadi kalau ini tidak bermerek ya, tidak ada merek ya. Tapi kalau kita lihat dari sini, ini pengerjaannya cukup presisi dan bagus ya. Nah, namun memang di sini perlu ada sedikit improvement, meningkatkan performa daripada blok ini. Ini harganya murah meriah gitu. Tapi dengan sedikit kita memberikan improvisasi dengan penambahan ruang plenum kemudian dan lain-lain gitu. Ini murah, tetapi ini akan menjadi sangat bagus ya, dan tidak menjadi murahan kembali ya. Nah, ini juga kita lihat untuk ruang plenumnya diameternya 13 ya, 13 ya, seperti ini. Kemudian sistem hammernya, palunya, dan sistem pengaitnya. Oke, kita akan pasang ini. Oke, yang pertama ya, ini kalau kita lihat pasangannya ini kuning ya. Ini mestinya krem, nanti kita krem sama yang merah ini. Tapi kita akan lihat dulu nanti setelah kita mengetahui hasilnya, baru kita tiketkan performanya. Oke sahabat ya, ini kita pasang. Untuk valve-nya ini udah saya haluskan, saya perbaiki. Nah, ini kita pasang ke sini. Nah, valve-nya ada di sana. Valve-nya ya masuk, tutupnya. Ya, setelah selesai itu kita pasang untuk mekanisme hammernya. Kita pasang ini. Kadang-kadang sahabat kalau menemui ini kan suka kadang-kadang kendor ya. Jadi sahabat bisa di sini ditambahkan o-ring sedikit supaya ini ngikat kuat. Ini kita masukkan aja ke sini. Nah, masukkan. Nah, ini berfungsi untuk menahan balik ya, karena di sini ada unsur elastisitas daripada o-ring itu. Kita masukkan ke sini. Udah masuk. Terus kemudian kita pasang baut pengikatnya. Baut pengikatnya. Ini fungsinya nanti baut ini untuk menarik hammer ke posisi belakang sampai posisi kencang ya. Oke dah. Masuk. Kemudian kita pasang. Pasang pengikatnya di sini. Nah, ini nih. Jadi kalau tadinya ini enggak ada o-ringnya, tadi kan bisa goyang-goyang ya. Sekarang dengan ada o-ring, bisa seperti ini. Ini adalah apa namanya, salah satu fungsi kita menambahkan o-ring di sana tadi. Tapi kecil aja. Nah, ini kuat ya. Kemudian kita pasang hammernya.
Oke, kemudian kita pasang ininya, pernya. Ini salah satu untuk mengatasi terjadinya hentakan ya. Nah, udah. Kemudian kita pasang ininya, tutup belakangnya. Nah, beres. Kemudian kita pasang mekanisme triggernya. Sistemnya seperti ini, jadi pengaitnya kita pasang, kita kasih lumas supaya dia semakin lancar. Oke, kita masukkan dengan posisi ini lurus, atau ini kita coba dulu nih. Oke, nah udah bisa berfungsi. Nah, sambil ditekan masuk, udah baru ikat. Bagian depan oke, kencang. Nah, kita coba dulu deh. Yes, oke, bagus ya. Kemudian kita pasang untuk manometernya di sini. Sebab kalau ini kita pasang plenum juga nanti mentok dengan popornya. Ini kita pasang di sini. Oke, beres. Dan yang terakhir kita pasang untuk cancel kokang. Oke, nah, oke, selesai. Dengan demikian ini kita tinggal nanti pasang belakangnya, pasang barelnya, dan kita nanti pasang plenum untuk dibuatkan regulator, dan kemudian kita tes. Ini dah kita buatkan untuk plenum. Plenumnya udah kita siapkan. Saya punya o-ring, ini khusus o-ring untuk tekanan tinggi ya. Sorenya 90 semua ini. Ambil dulu yang untuk ini, untuk regulator. Ini sahabat ya, jadi kalau o-ring gini, ini untuk regulator ini saya nggak pergunakan ini karena dia memang sih materialnya bagus ya, silikon ya, tapi di sini sornya kurang. Jadi rata-rata kalau saya lihat rasakan ini 10-80 ya. Ini saya nggak pakai, saya akan ganti pakai yang 90 seperti ini. Jadi ini kaku ya, kaku. Nah, udah. Kemudian yang di sini kita pasang juga. Groove-nya udah saya buat sedemikian rupa gitu. Nah, ini nanti masuk ke sini. Tinggal nanti kalau masih bocor di sini ada o-ringnya juga. Kita bisa pasang o-ring di sini. Tapi ini hanya untuk alternatif. Oke, nah ini hanya untuk alternatif saja. Ini tinggal pasang ini. Nah, kemudian ini kita masukkan ke sini, dan ini pas ukurannya udah. Nah, ya, ini dia nggak goyang, karena rigid ya. Oh, ini udah seret. Ya, udah masuk plenumnya. Kemudian ini kita buka dulu nih. Jadi kalau sahabat punya ininya model ada apa, depannya ini ada tonjolan yang bisa menekan ini nggak perlu dilepas, dan ini menjadi fungsi knockdown. Tapi kalau nggak ada, ini harus dilepas karena nanti malah justru nggak bisa keluar. Nah, ini kita lepas. Nah, kita nggak gunakan, kemudian ini kita pasang kembali. Ini setting output defaultnya 1800. Kita pasang lagi bautnya. Nah, jadi ini nanti kencengnya nanti. Nah, ini coba saya siapkan untuk lubangnya.
jika nanti diperlukan o-ring. Tinggal kita pasang. Mantap ya. Nah, udah selesai nih. Jadi sahabat, kalau nanti ini posisinya nggak pas karena nanti ini dipakai untuk pengisian supaya ini bentuk V. Nah, di sini fungsi daripada drat ini ya, kita kendorkan delete. Nah, ini masih bisa kita putar di sini. Nah, udah. Nah, ini akhirnya dia kalau nanti dipasang larasnya, jadi dia bisa lurus ya. Nah, baru kemudian ini kita ikat. Oke. Nah, jadi baru nanti kita pasang tabungnya. Oke, makasih. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.